am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light, the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang terlalu baik bagi kita sehingga Dia boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk datang beribadah. Bahkan Dia sendiri mengundang kita untuk kita boleh beribadah kepada Dia. Dan kita bersyukur kalau pagi ini ada kekuatan kesehatan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya di dalam nama Tuhan yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya dari awal, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kiranya turun atas setiap kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita menghadap kepada Allah yang kudus, yang suci, dan yang mulia. Menghadap kepadanya dengan hati yang rendah, dengan hati yang bertelut. Dan biarlah kita boleh mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan dan minta cinta kasih Tuhan menaungi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia-manusia yang berdosa. Ketika kami mengangkat setiap kekudusan Tuhan, memuji dan meninggikan dan mengagungkan Tuhan, kami sekali lagi sadar, bahkan disadarkan bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan dosa. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mati di atas kayu salib, tetapi memerdekakan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan berkati setiap kami. Berkati ibadah kami. Berkati gereja kami. Berkati keluarga kami. Berkati usaha pekerjaan kami. Dan biarlah kami juga boleh menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menyatakan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dengan kami boleh menjadi terang, garam, saksi-saksi Tuhan yang hidup. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan
di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Berita anugerah terambil dari surat Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bersyukur kita boleh dimerdekakan dari setiap dosa dan pelanggaran, dan biarlah kita boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan yang boleh memberikan hari istimewa kepada setiap kita. Khususnya kita boleh memasuki minggu yang kelima. Biasa minggu kelima Gereja Kristen Immanuel mengadakan pertukaran mimbar dan biasa disebut sebagai mimbar sinode. Tetapi karena satu dan lain hal, khususnya karena pandemi yang masih belum berakhir dan kita masih harus beribadah secara online, biarlah kita boleh tetap merasakan cinta kasih Tuhan di dalam ibadah kita. Dan khususnya ketika kita boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menuntun memimpin bangsa kita 75 tahun. Dan biarlah Tuhan yang terus menjaga, memelihara bangsa Indonesia, menjaga kita, sehingga kita juga boleh menjadi terang garam di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa minta cinta kasih yang daripada Tuhan menuntun, memimpin kita. Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian demi pengertian ketika kita boleh memuji Tuhan, berdoa, bahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan yang sama juga boleh memberikan kekuatan supaya kita boleh mengerjakan firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menuntun, menyertai, memberkati setiap kami, khususnya ketika kami boleh memasuki di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami, memberkati kehidupan kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk setiap gereja dimanapun gereja boleh berada, khususnya di Taman Kopo. Ada beberapa gereja-gereja yang sudah memulai ibadah secara tatap muka, tetapi juga ada beberapa gereja-gereja seperti kami pada saat ini masih boleh beribadah secara online. Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih karunia Tuhan kepada setiap kami ketika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun ketika kami ada di rumah bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan anak-anak, bahkan cucu-cucu kami. Tuhan berkati setiap kami, nyatakan anugerah dan cinta kasih Tuhan, khususnya ketika kami boleh membaca dan merenungkan, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tema kita pada minggu pagi ini adalah tentang kebangsaan. Bagaimana kita boleh menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah negara kita Indonesia tercinta. Ada beberapa bagian firman Tuhan seperti di dalam slide yang saya sudah cantumkan, itu terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-10, yaitu berbicara tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang percaya secara umum. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara juga boleh membuka atau melihat dari Mazmur 110. Mazmur nomor yang ke-110 berbicara bagaimana Yesus menjadi Raja Imam. Yesus menjadi Raja dan Yesus menyatakan kerajaan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat yang ke-10. Injil Matius 6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, setiap agama pasti ada yang namanya kitab sucinya. Setiap agama pasti ada yang namanya doa-doanya. Saudara, kata-kata yang berasal dari Allah dan disampaikan kepada manusia itu dicatat menjadi sebuah kitab, atau mungkin yang biasa kita sebut sebagai Alkitab. Lalu kemudian kata-kata yang disampaikan oleh umat kepada Allahnya itu biasa disebut sebagai doa. Saudara, sementara setiap agama itu percaya bahwa kitabnya itu adalah yang paling benar. Dan juga setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah itu pasti diterima. Tetapi setiap kali kita berdoa,
Coba kita ingat-ingat begitu ya. Setiap kali kita berdoa, terkadang kita itu, bukan terkadang, tapi sering kali kita berdoa itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk egoisme kita sendiri, untuk egosentrisnya kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk usaha sendiri, untuk pekerjaan saya sendiri. Dan semuanya adalah untuk saya, untuk kita, kira-kira begitu. Saudara, sementara hal yang berbeda yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia, yaitu dia mengajarkan bukan hanya bagaimana orang percaya hidup di tengah-tengah dunia, tetapi juga orang percaya bagaimana mereka berdoa kepada Allah. Dikatakan bahwa karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang biasa kita sebut sebagai doa Bapa kami. Saudara, doa itu mengandung gagasan meminta, memohon, mengemis, memohon belas kasihan, mencari, meminta petunjuk, ataupun bisa saja di dalam doa itu kita memuji, bersyukur, dan juga mengagungkan Allah. Saudara, di dalam doa itu yang katanya adalah komunikasi. Komunikasi itu seperti komunikasi satu arah dari umat kepada Allah yang dia sembah. Dan setiap kata-kata yang mungkin disampaikan itu juga bisa dikatakan doa. Entah itu permohonan, pengagungan, atau hanya sekedar keluh kesah kita, pengaduan kita kepada Allah kita. Itu juga disebut sebagai doa. Dan yang menarik adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah dikatakan doa Bapa kami. Karena doa itu dimulai dengan istilah Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga merupakan satu bentuk sapaan yang tidak biasa di dalam doa Perjanjian Lama. Namun di dalam Perjanjian Lama itu juga ada unsur-unsur yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Bapa dari orang Israel. Coba kita lihat di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Saudara, di dalam Perjanjian Lama pun juga Tuhan menyatakan dirinya sebagai Bapa dari keturunan Abraham, bahkan Bapa dari semua ciptaan. Saudara, Bapa, Allah disebut sebagai Bapa. Tetapi yang pagi hari ini kita akan pelajari adalah bukan Allah Bapa, tetapi atau doa Bapa kami, tetapi di dalam doa Bapa kami itu, atau di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ada permintaan tentang datanglah kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa itu kerajaan Allah? Saudara, di dalam Perjanjian Lama sudah banyak kali dicatat tentang kerajaan. Entah itu kerajaan Israel yang dimulai dari seorang raja yang bernama Saul, Daud, dan juga Salomo, dan juga raja-raja itu terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda. Nah, saudara, tetapi di sini dikatakan bahwa kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan yang dikatakan bahwa akan datang. Jadi di sini mempunyai pengertian eskatologis bahwa nanti kerajaan Allah itu satu hari kelak itu akan
datang secara sempurna. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan itu adalah ada di tengah-tengah kita sekarang. Karena ada Tuhan Yesus sudah hadir di dalam dunia. Itu sebabnya ketika kita menyatakan bahwa datanglah kerajaanmu. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Dan yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, Tuhan Yesus ditanyakan bahwa kerajaanmu itu datang dari mana? Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudara, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, orang Israel mengikuti dia, tetapi hati mereka itu tidak mengerti isi hati Tuhan Yesus. Karena mereka hanya memikirkan tentang politik-politik dunia. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia harus disalib, dia harus datang ke Yerusalem, harus menerima penganiayaan dari imam-imam kepala, bahkan harus mati di atas kayu salib. Saudara, murid-muridnya menyatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Dia harus menjadi pemimpin yang hebat, memimpin mereka secara kuat, secara fisik harus mengalahkan penjajah-penjajah Israel, penjajah-penjajah yang namanya Romawi dengan kekuatan militer yang hebat. Itulah Mesias, itulah juru selamat, itulah Kristus yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikut dia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku itu bukan dari dunia ini, bukan seperti dunia ini, bukan tentang politik dunia ini. Mereka rindu datangnya kerajaan Israel seperti zaman keemasan, zaman Raja Daud. Raja Daud yang mengalahkan berbagai macam kerajaan di sekitar Kanaan. Saudara, itu yang mereka idam-idamkan. Saudara, pada zaman Daud itu banyak kerajaan yang memberikan upeti-upeti yang mahal. Karena ketika raja menaklukkan kerajaan yang lain, kerajaan yang lain itu harus tunduk. Bahkan setiap rakyat itu harus membayar pajak. Itu sebabnya ketika Samuel diminta oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk mengabulkan permintaan dari orang-orang Israel supaya mereka memiliki raja sama seperti orang-orang di sekitar Israel, di sekitar daerah Kanaan. Di dataran Kanaan itu banyak raja-raja, kerajaan yang kecil-kecil dan punya raja. Dan mereka juga pengen ada raja Israel yang boleh memimpin umat Israel atau orang Israel. Dan Tuhan mengatakan begini kepada Samuel, kabulkanlah segala permintaan bangsa itu kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, melainkan aku. Mereka tidak menghendaki aku lagi menjadi raja mereka. Itu dalam terjemahan yang lain. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu cukup jelas. Mereka itu menolak itu bukan menolak Samuel. Mereka itu menolak Allah. Mereka menolak Allah. Allah yang harusnya dalam bahasa Inggris memerintah mereka, menguasai mereka, menjadi raja atas mereka. Saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan itu pengennya teokrasi bukan monarki. Teokrasi itu adalah kerajaan itu yang dipimpin langsung oleh Tuhan sendiri. Tuhan boleh memakai orang-orang tertentu untuk menjadi abdi-abdi Allah. Tuhan bisa memakai Nuh, Tuhan bisa memakai Abraham, Tuhan bisa memakai Musa, Tuhan bisa memakai Yosua, Tuhan bisa memakai para hakim, Tuhan bisa memakai Samuel menjadi nabi, menjadi pemimpin, menjadi hakim. Saudara, tetapi orang Israel tidak mau hakim yang seperti itu, pemimpin yang seperti itu, imam yang seperti itu. Tuhan mengabulkan atau membiarkan orang-orang Israel dikabulkan permintaannya supaya mereka mempunyai raja. Saudara, Tuhan menjabarkan kalau kamu memilih raja atau mengangkat seorang menjadi raja, ada pajak. Nanti rakyatmu itu akan ditindas. Nanti rajamu itu akan berkuasa atas kamu. Rajamu akan berbuat sewenang-wenang terhadap kamu.
Dan benar semuanya itu terjadi pada kerajaan Israel. Bahkan kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan utara, kerajaan Israel, dan juga kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Saudara, sebenarnya dari awal, sejak Adam dan Hawa, manusia tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa pada hari engkau memakan buah itu, buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat, pada hari itu kamu mati. Saudara, Adam dan Hawa melanggar, tidak mau menuruti perintah Tuhan. Kain juga melakukan hal yang sama, dan semua keturunan-keturunan Adam juga melakukan hal-hal yang berdosa. Saudara, orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan tidak mau menuruti pemerintahan kerajaan Allah. Tidak mau tunduk di hadapan kerajaan Allah. Itu sebabnya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, kita di dalam doa Bapa kami, kita memohonkan, datanglah kerajaan-Mu. Saudara, ada satu quotes yang saya dapatkan di salah satu artikel, dikatakan begini. Jangan katakan datanglah kerajaan-Mu kalau kita masih menjadi raja atas hidup kita. Jangan katakan jadilah kehendak-Mu kalau yang ku lakukan itu adalah kehendak-Ku. Saudara, kita percuma berdoa, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tetapi di dalam kehidupan kita yang menjadi raja adalah masih si aku. Ketika kita bertutur kata, kita tidak mau pikir apa-apa. Apa yang mau saya keluarkan, itu saya keluarkan. Ketika kita mau melakukan keinginan kita, semuanya harus terjadi. Ketika kita berbuat kasar kepada orang-orang yang kita sayangi, entah itu kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, atau mungkin kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita di kantor, ataupun pegawai-pegawai kita. Setiap perkataan-perkataan kita, pemikiran-pemikiran kita yang jauh daripada firman Tuhan, itu semua kita lontarkan, kita utarakan. Karena kita adalah raja atas hidup kita. Saudara, percuma kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Tetapi di dalam hidup kita, kita masih menjadikan diri kita adalah raja atas hidup kita. Saudara, datanglah kerajaan-Mu itu merupakan satu pengakuan bahwa Allah itu memerintah. Allah itu memerintah. Memerintah atas hidup saya, memerintah atas keluarga saya, memerintah atas gereja saya, memerintah atas negara saya. Allah adalah otoritas yang paling tinggi. Otoritas yang paling utama. Itu sebabnya ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ditangkap, mereka mengatakan bahwa pilih mana, saya taat kepada Allah atau taat kepada kamu imam-imam kepala. Karena memang Allah sudah memerintah, tetapi ada banyak orang yang tidak mengakui Allah sebagai raja. Saudara, itulah hidup kita. Hidup kita dipenuhi dengan kecemaran. Hidup kita dipenuhi dengan pelanggaran. Hidup kita dipenuhi dengan dosa. Hidup kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan kita. Dan kita lupa bahwa hidup kita seharusnya melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita seharusnya dipimpin, dituntun oleh kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah adalah kerajaan yang mengakui kerajaannya, kerajaan di dalam mana ia memerintah sebagai raja. Saudara, di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah Tuhan, biarlah Engkau menjadi raja yang menguasai hidup kami. Di negara kami ada yang namanya presiden. Di negara kami mungkin ada yang namanya raja atau penguasa-penguasa dunia yang lain. Tetapi di dalam hati setiap orang Kristen, dalam hati kami ada raja, yaitu adalah Allah sendiri.
Sang penguasa, penguasa di atas presiden, penguasa di atas perdana menteri, penguasa di atas penguasa-penguasa yang lain. Karena Allah kami adalah King of Kings and Lord of Lords. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, dengan demikian orang Kristen itu punya dui kewarganegaraan atau dui kewargaan. Kita adalah warga negara sorga karena kita adalah anak-anak Allah. Kitab Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus, itu dianggap sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, keluarganya Allah, masuk di dalam kerajaan Allah. Kita warga negara sorga. Jadi KTP kita adalah KTP sorga, kira-kira begitu. Meskipun KTP-nya nggak kelihatan. Tetapi juga kita ada kewarganegaraan yang lain. Kita ada kewarganegaraan Indonesia. Saudara, sejak kita lahir, kita dapat yang namanya akte kelahiran, kita kawin, kita dapat yang namanya akte pernikahan, catatan sipil. Waktu kita umur 17, kita dapat yang namanya KTP, kartu tanda penduduk. Atau mungkin kalau kita mau pergi ke luar negeri, kita ada yang namanya paspor. Lalu kemudian mungkin ketika kita mati begitu, kita dapat juga yang namanya akte kematian. Saudara, itulah kita. Kita punya dui kewarganegaraan. Kita adalah warga negara sorga dan kita adalah warga negara dunia atau Indonesia. Yang kedua, kita harus lebih banyak berharap bahwa ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi umat Tuhan, kita juga pengen memberitakan Injil, menjadi terang dan garam. Kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa banyak orang melihat Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam pemikiran kita, dalam tingkah laku kita. Ketika kita melakukan semuanya itu, banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Mereka bertanya-tanya mungkin, kenapa kamu punya kehidupan seperti itu? Kenapa kamu diciak sama orang tapi kamu gak ngelawan? Kenapa kamu diperlakukan jahat tetapi kamu justru berdoa bagi orang tersebut? Kenapa kamu diperlakukan begini dan begitu, kamu tidak membalas? Saudara, itu adalah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam. Dan biarlah kita boleh mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya kita bebas dari penjajah, tetapi kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang dimerdekakan dari dosa. Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan hal-hal yang baik, yang berguna. Mungkin kita bertanya, apa saja sih yang bisa saya lakukan untuk saya bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah lingkungan saya, di tengah-tengah mungkin keluarga saya, di tengah-tengah Taman Kopo. Saudara, di sebelah gereja di bagian depan sebelah sana itu ada satu pelang atau satu spanduk. Judulnya begini ya, ingat bila Anda berani membuang sampah di wilayah RT 02 RW 15, denda atau kurungan maksimal 6 bulan itu menanti. Tapi kalau Anda membandel, kami bertindak. Saudara, hal-hal yang sepele, yang kecil
mulai dari buang sampah sembarangan. Saudara, biarlah kita sama-sama belajar. Ketika kita mungkin ada di mobil, di motor, ataupun kita dimanapun, ketika kita punya sampah, kita simpen dalam kantong kita. Nanti kalau ketemu ada tempat sampah, kita baru buang. Mulailah kita menjadi terang dan garam. Itu mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Kita berguna bagi bangsa Indonesia dari hal yang kecil-kecil. Menjaga lingkungan daerah kita bersih. Saudara, ada satu video yang sebentar kita akan lihat. Ada satu clerk. Clerk itu mungkin adalah pegawai begitu ya. Entah itu dia di bagian front office ataupun dia itu adalah di bagian room reservation ataupun di bagian room service kira-kira begitu ya di hotel. Ya, bernama George C. Bold. Ya, kita lihat sama-sama ya videonya.
Saudara, setelah kita melihat tayangan George Siebold dari pegawai hotel yang kecil di satu kota kecil, lalu kemudian dia menjadi diundang oleh seorang pengusaha yang namanya William Waldorf Astor. Lalu kemudian dia ditawari satu pekerjaan menjabat manajer dari hotel yang terkenal. Bahkan dikatakan bahwa the largest hotel in the world di tahun 1900-an, yaitu Hotel Waldorf Astoria di New York. Kita melihat hal yang kecil yang dia lakukan, yaitu dia berbaik hati. Saya tidak tahu agama si George Siebold ini apa. Apakah dia percaya kepada Tuhan atau tidak. Tetapi yang pasti ada satu hal yang dia bisa kerjakan untuk kedua pasangan tadi. Dan dia mendapatkan satu hal yang terbaik. Dia tidak menjadi clerk di hotel kecil, tetapi dia boleh menjadi manajer di kota besar dan juga di hotel yang besar. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Ketika hidup kita sudah diubahkan, ketika hidup kita sudah ditebus, ketika hidup kita sudah dimerdekakan, biarlah kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menebus kami, menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan kami boleh dijadikan warga sorga. Tetapi ketika kami hidup di dunia ini, kami tidak lepas dari hukum dunia. Ketika kami juga boleh menjadi warga dunia. Tetapi kewargaan kami di dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Kami hanyalah musafir belaka. Kami hanyalah tamu belaka. Hidup kami di dunia ini hanyalah sementara. Sementara kewargaan kami di sorga adalah kekal dan selamanya. Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Orang banyak melihat ada Yesus Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salam puji, hormat syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, Marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan studi kita. Kita bersyukur kalau Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak di dalam kerajaan Allah.
Dan biarlah kita boleh juga menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam ulang tahun Indonesia yang ke-75. Biarlah kita boleh mengisi kemerdekaan Indonesia dengan menjadi terang, garam, bahkan saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amen.
Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa